Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam merayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K atau PCMNS ataupun yang berkaitan dengan pendidikan. Bagi teman-teman guru, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala usahanya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriyadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Informasi kali ini berkaitan dengan tindakan kepala daerah terhadap pegawai honorer yang mengabdi puluhan tahun. Merujuk surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB bernomor B-M1S-M.02/03/22 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 tentang masalah penghapusan tenaga honorer akan dimulai pada 28 November 2023. Kebijakan tenaga honorer dihapus mengacu kepada Undang-Undang UU Nomor 5 2014 tentang ASN yang disebutkan bahwa ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pasal 96 ayat 1, P3K dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Aturan ini juga berlaku bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan non-P3K untuk mengisi jabatan ASN yang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Soal wacana tersebut, salah satu kepala daerah Aditya Halendra Fariski meresponnya dengan tegas. Pemkab saat ini menghormati tenaga honorer yang bekerja puluhan tahun, terutama driver, security, dan tenaga kebersihan. Kita akan mengkondisikan di lingkungan Pemda. Jangan sampai mereka yang puluhan tahun bekerja akan tersingkir, ujar dari kepala daerah seperti yang dilansir oleh media ini beberapa waktu lalu. Tenaga honorer yang dimaksud pemerintah pusat, lanjut Linda, akan dimasukkan ke outsourcing langsung di bawah Pemda melalui badan usaha milik daerah BUMD. Pemkab menginginkan daerah ini kuat dari sisi pendapatannya dan ketika bisa ditangani daerah maka Pemkab siap menanganinya. Kita akan beri kesempatan kepada honorer yang mengabdi lama tidak terkatung-katung janjinya. Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo dan Informatika, Persandian dan Statistika Daerah Tuban, Afif Halindoyo mengatakan, saat ini Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer, yaitu mereka yang dibiayai oleh APBD. Data sementara ada sekitar 1.000 lebih tenaga honorer di Tuban, baik yang bekerja di bidang kesehatan maupun teknis, ujar Arif. Juru bicara Pemkab Tuban itu menambahkan, solusi dari kebijakan tersebut saat ini Pemkab masih menunggu petunjuk teknisnya dari pusat sebab sampai dengan detik ini belum ada. Selama ini tenaga honorer di Tuban digaji menggunakan dana APBD. Rata-rata mereka menerima gaji sebesar 1.600.000 per bulannya. Mantan Kabag Humas Pemkab Tuban itu menegaskan bahwa setiap honorer mendapatkan gaji berbeda setiap bulannya. Hal itu karena ada tenaga honorer yang memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki yang tidak dimiliki oleh semua honorer di dinas yang sama. Senyapang masih proses validasi honorer, Arif melanjutkan bahwa jumlah honorer di setiap instansi berbeda. Rata-rata jika dinasnya kecil, setiap bagiannya kurang lebih ada 35 sampai 5 honorer. Sebaliknya jika dinasnya besar maka honorernya tidak dapat lebih banyak. Kalau bagian paling banyak sekitar 3-5 orang, kalau dinasnya besar bisa lebih, tegasnya kepada awak media untuk mengakhiri perbincangannya. Ini adalah salah satu kepala daerah yang sangat peduli kepada teman-teman guru yang kepada tenaga honorer, baik itu adalah tenaga berpendidikan maupun non-pendidikan, kerja di sebuah instansi pemerintah yang tentunya di setiap instansi pemerintah itu terkadang atau banyak teman-teman yang di sana statusnya hanya sebagai honorer. Jadi di daerah Tuban ini sudah berjanji akan menyelamatkan mereka dan akan digaji oleh
daerah Tuban sendiri. Itu sebagai penghargaan bagi teman-teman yang sudah mengorbankan dirinya, sudah bekerja sama bersama dengan daerah itu sudah lama. Mudah-mudahan untuk daerah-daerah yang lain juga ikut memperjuangkan teman-teman guru atau teman-teman honorer di bidang apapun dan diberikan kehidupan yang layak oleh daerah sendiri. Terima kasih, salam pendidikan, salam rayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.